rekam jejak media yang kemudian kita rangkum. Kata kuncinya yang Anda sebut adalah ada aktor. Dasarnya apa? Kebiasaan ya kita dalam melihat sebuah kasus korupsi, kita tidak melihat pada posisi bahwa di siapa-siapa pemain yang di level lapangan, tapi kita tetap melihat aktornya tetap ada. Apa nggak cukup waktu untuk mendalami seperti yang Anda katakan tadi? Ya sebenarnya kan kalau dalam kasus korupsi terutama dengan modus pemotongan itu sangat mudah. Kalau misalnya penyidik punya political will atau pimpinan penyidik punya political will untuk menyelesaikan ini. Agak-agak aneh sedikit ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya Polda Aceh mengungkapkan kasus pidana korupsi, tapi kenapa ini sangat beda dalam kasus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, setelah 4 tahun kasak kusuk gonjang-ganjing soal dugaan penggunaan dan penyaluran dana beasiswa pemerintah Aceh terhadap ratusan mahasiswa S1, S2, S3 di Aceh. Kini 4 tahun berlalu, penyidik Polda Aceh baru menetapkan 7 tersangka. Apakah ini merupakan jawaban dari sebuah kerja lama atau ini hanya sebatas mencari korban untuk memenuhi ekspektasi atau keinginan publik? Untuk membahas masalah ini, kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten yang terus mengikuti proses penyelidikan dan perkembangan kasus ini sejak dari awal, yaitu Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, Saudara Alfian. Saya panggil Bapak Insinyur Dr. Andes atau Alfian. Jangan Tengku ya. Biasa orang dari Semalangan Tengku nih. Baik, Pak Alfian, kita langsung aja. Dari beberapa rekam jejak media yang kemudian kita rangkum, kata kuncinya yang Anda sebut adalah ada aktor. Dasarnya apa? Ya, kebiasaan ya kita dalam melihat sebuah kasus korupsi, kita tidak melihat pada posisi bahwa di siapa-siapa pemain yang di level lapangan, tapi kita tetap melihat aktornya tetap ada. Jadi kalau istilahnya itu, kalau istilah saya dalam konteks kasus beasiswa ini ada pemodalnya dalam tanda kutip ya. Jadi ini sebenarnya yang penting menjadi fokus, terutama di level proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau menurut Anda penetapan ada berapa ini? 7 ya? 8 ya? 7. SR mantan kepala BPSDM, FZ kuasa pengguna anggaran, RSL kuasa pengguna anggaran, FY PPTK, SM RDJ RK koordinator lapangan. Ini bukan aktor. Ya, bukan aktor. Bukan aktor. Ya, karena aktor di sini kalau sehemat kami, mereka terlibat dari mulai proses pertama adalah dari proses penganggaran, artinya mengalokasikan anggaran. Sudah itu juga sempat sampai pada melahirkan istilahnya koordinator koordinator lapangan atau perwakilan dari anggota DPR. Nah, sampai pada tingkat proses pengusulan nama-nama mahasiswa. Jadi posisi koordinator lapangan ini dia menerima perintah. Dari siapa perintah itu? Ya, itu yang menjadi penting bagi penyidik sebenarnya harus melihat secara lebih lebih dalam, artinya aktornya ini siapa. Ini sebenarnya yang menjadi perhatian publik selama ini. Jadi publik tidak melihat bahwa siapa penerima ya. Tapi publik melihat bahwa ada kasus
korupsi beasiswa, dan itu modusnya dilakukan bentuk berupa pemotongan, dan itu dilakukan oleh ada aktornya. 4 tahun ya, 4 tahun penyidik Polda Aceh melakukan penyelidikan ini. Apa nggak cukup waktu untuk mendalami seperti yang Anda katakan tadi? Perlu penyelidikan lebih dalam lagi. 4 tahun loh. Ya, sebenarnya kan kalau dalam kasus korupsi, terutama dengan modus pemotongan, itu sangat mudah. Kalau misalnya penyidik punya political will atau pimpinan penyidik punya political will untuk menyelesaikan ini. Apalagi wilayah ataupun para pihak yang terlibat itu juga tidak susah-susah amat untuk ditelusuri. Apalagi ditambah lagi dengan saksi yang sudah diperiksa lebih dari 600 orang ya. Dan makanya kita meyakini bahwa penyidik sudah sangat banyak informasi yang sudah didapatkan. Apalagi misalnya setelah keluar audit BPKP. Nah, audit BPKP ini kan bentuknya investigasi ya. Jadi sangat gamblang dan sangat mudah. Artinya siapapun yang membaca hasil audit itu sudah bisa menyimpulkan siapa aktor yang terlibat. Nah, kalau kita lihat dari prosesnya dengan waktu yang sangat lama dan juga dari kepemimpinan Kapolda Aceh sempat 3 orang ya Kapolda Aceh, artinya dengan kasus ini tidak terselesaikan. Nah, makanya dalam penekanan kita, walaupun hari ini Polda Aceh sudah menetapkan 7 orang, kasus korupsi ini tidak berdiri pada 7 orang ini saja. Itu yang harus dipahami. Dan kita sudah mengambil kesimpulan bahwa ini belum selesai. Ya, tapi kalau penyidik menyelesaikan untuk 7 orang ini aja kan selesai juga gitu kan. Ya, tapi ada implikasinya sebenarnya ya. Ada implikasinya begini. Ini publik semua sudah yang perlu dipahami bahwa seluruh kasus korupsi di Aceh yang menjadi atensi publik yang paling sangat besar ini adalah kasus beasiswa ini. Nah, alat ukurnya gimana? Banyak sekali, mulai sejak dari 2018 ketika proses ini bergulir, banyak sekali warga itu ataupun orang-orang daerah menelpon menanyakan bagaimana kasus ini. Nah, semangat dalam proses mengkonfirmasi ini adalah bagaimana proses pengungkapannya sampai ada kepastian hukum. Nah, jadi kalau misalnya tidak selesai atau hanya dihentikan pada 7 tersangka ini saja, ini juga akan berimplikasi soal kepercayaan publik, atau memang akan berimplikasi juga kepada orang-orang yang bermental korup, baik itu di level misalnya birokrasi, politisi, mereka juga akan berlomba-lomba untuk melakukan korupsi. Karena toh nanti dianggap ya ini bisa dimainkan semua dalam tanda kutip. Katakanlah ini kita menyerap aspirasi publik dengan fakta yang diumumkan hari ini, masihkah ada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Aceh? Ya, memang ini sangat aneh ya. Pertama, ketika bergulirnya bahwa ada ancaman terhadap 400 mahasiswa yang penerima bahwa akan ditersangkakan, dan itu sebenarnya di luar ekspektasi publik, sama sekali tidak pernah membayangkan itu. Nah, begitu juga ketika hari ini penetapan tersangka. Nah, akan tetapi kita berharap bahwa Polda Aceh tidak berhenti kepada 7 orang ini saja. Dan kita juga meyakini bahwa pihak Polda Aceh tahu siapa aktornya, dan yang pertanyaan sekarang, kenapa ini belum disentuh? Itu pertanyaan yang mendasar. Dan publik masih menunggu ke sana. Jadi semua publik ketika hari ini diumumkan, ya semua orang berbicara bagaimana aktornya, kenapa ini nggak disentuh, kenapa ini kan lebih banyak kepada orang-orang yang kebijakan pada level administrasi saja. Tapi penikmat uang ini, Polda juga harus mengumumkan modus yang bagaimana, siapa pelaksana. Saya pikir ya ini kan sama juga ketika misalnya Polda mengungkapkan sebuah kasus pembunuhan atau perampokan. Kebiasaan Polda kan detail ya. Makanya kalau misalnya ketika nanti bahwa tidak ada alat bukti, ini malah akan kecurigaan publik makin kuat. Karena saya sendiri percaya sekali bahwa kemampuan Polda Aceh itu di atas rata-rata, apalagi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk terhadap kasus pidana korupsi. Kalau kita lihat di luar dari 3 orang koordinator lapangan yang disebut-sebut penyidik Polda Aceh sebagai Korlap, tapi 4 diantaranya ini, kalaupun katakanlah mereka dalam tanda petik bersalah, mungkin bisa kena pasal karena kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian negara atau memperkaya orang lain. Tapi kayaknya mereka nggak nikmati ini. Ya, memang dalam kasus korupsi ya tidak hanya semata-mata bahwa penerimaan anggaran saja, ya, tapi dari kebijakan yang dikeluarkan merugikan keuangan negara itu bisa kena ya. Nah, akan tetapi ketika ini kena dalam konteks kasus ini,
aktornya kok bisa ada upaya diselamatkan. Nah. Itu sekarang yang menjadi pembicaraan publik yang sangat kuat. Aktor yang Anda maksudkan ini siapa? Anggota DPR? Ya, Oknum anggota DPR? Saya pikir oknum anggota DPR ya, selaku yang saya sampaikan tadi, pemilik modal dalam tanda kutip. Karena yang melahirkan koordinator lapangan ini kan nggak ada istilah koordinator lapangan dalam pengelolaan anggaran daerah, dalam pemerintah itu nggak ada istilah koordinator lapangan. Walaupun di sana memang detail dijelaskan bahwa ini adalah koordinator yang mewakili ya anggota DPR. Nah, artinya ini kan ada pihak yang mengangkat. Nah, yang mengangkat ini adalah pasti aktor. Jadi kewenangan yang diberikan kepada koordinator inilah, disinilah titik sebenarnya terjadi tindak pidana korupsi. Makanya pertanyaannya kemudian, apakah penyidik sudah menelusuri siapa yang memerintahkan mereka, siapa yang memberi kewenangan mereka, sehingga mereka berani dan punya dengan gamblang melakukan proses pemotongan. Artinya kan skema sederhananya ini uang daerah APBA 2017 dialokasikan melalui APBA untuk dana beasiswa. Siapa mengalokasikan ini? Pemilik dari tanda petik anggaran yang sudah di-float ini tentu ada, yaitu anggota DPR. Iya. Ya kan? Ya. Kemudian bagaimana dana ini bisa dicairkan? Turunlah korlap dalam tanda petik mencari mangsa. Ya. Mangsa didapat, nama direkap, diusulkan, kemudian disahkanlah oleh BPSDM. Iya, benar. Ya, jadi artinya kalau inilah rekonstruksi sederhana, tapi kemudian ini yang muncul sebagai terdakwa hari ini atau tersangka hari ini menjadi aneh. Ada satu kutub di mana anggota DPR ini kok belum tersentuh. Ya, makanya kalau dari posisi sampai hari ini ya, ini kan bisa pesan yang sangat kental tersampaikan dengan proses penanganan kasus ini bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan, elit politik, seakan tidak tersentuh dengan hukum. Ini pesan yang sangat kental ya, yang sampai hari ini ya. Semoga saja Polda Aceh masih bekerja dan juga akan ada penetapan tersangka selanjutnya. Dan itu sebenarnya menjadi harapan kita, karena kita dalam minggu kemarin udah diskusi juga bahwa kalau misalnya dalam bulan ini tidak ada penetapan tersangka ataupun kasus ini tidak jalan, kita akan minta Polda dihentikan saja. Karena kan dari proses, bayangkan misalnya BPKP sudah melakukan audit. BPKP ini juga mengeluarkan uang negara yang lumayan besar untuk melakukan audit ini, karena pihak yang disasarnya juga sangat banyak. Yang kedua, sudah 3 periode ya, artinya sudah 3 periode Polda Aceh, dan itu juga DIPA yang berbeda-beda tahunnya. Karena ini penyidik juga mengeluarkan biaya untuk melakukan proses pemeriksaan. Melibatkan KPK lagi. Ya, melibatkan KPK lagi. Jadi banyak sekali uang negara yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau memang ini hasilnya, saya pikir ya patut ditinjau ulang. Makanya kemarin kalau misalnya kasus ini tidak jalan dalam konteks bahwa mangkrak bisa disimpulkan, ya kita akan minta dihentikan. Saya pikir ya KPK bisa mengambil alih atau supervisi, apalagi ini kan ada pejabat negara yang terlibat, jadi KPK punya kewenangan untuk melakukan itu. Ya, beberapa pemberitaan yang kita baca misalnya ada testimoni, ada seorang penerima menerima 30 ya katanya, 30 juta, tapi yang dia terima 4 juta. Artinya ada 26 juta ini yang loss. Iya. Kalau 26 juta loss, artinya kan ini bukan dinikmati satu orang, mata rantainya ini banyak. Ada maklar 1, maklar 2, maklar 3, baru naik ke induk semang kan gitu kan. Ya, makanya proses untuk menelusuri bahwa aliran dana sebenarnya sangat penting, dan ini kita percaya Polda punya kemampuan untuk itu. Kalau misalnya oke lah, misalnya koordinator ini tahan badan bahwa tidak dia yang nikmati sendiri, saya pikir pertanyaan kemudian apakah publik percaya? Saya pikir publik juga nggak akan percaya. Jadi kalau misalnya koordinator ini tahan badan bahwa mereka juga tidak, dan Polda punya kemampuan secara pengetahuan, punya alat untuk mendeteksi ini, saya pikir. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit ya? Ya, tidak terlalu rumit, karena modusnya kan pemotongan, jadi sama sekali tidak rumit. Ya. Sahabat, sisi lain, 16 anggota DPR Aceh periode 2014-2019 serta 483 mahasiswa penerima bantuan sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polda Aceh. Lalu 6 anggota DPR Aceh dimintai keterangan pada tahun 2021 lalu oleh tim penyidik Polda Aceh. Mereka ZF, JH,
UA dari Partai Aceh, kemudian HY dari PKPI, AN dari Gerindra, dan AA dari Partai Amanat Nasional. Lagi-lagi persoalan ini menjadi semakin kabur. Kenapa ini bisa terjadi? Sebelum kita tanya ke Bung Alfian, jangan lupa di like, subscribe, dan ditekan lonceng notifikasinya. Kenapa ini, Bung Alfian? Sudah pernah dipanggil, lagi-lagi saya ingin kejar ini. Udah pernah dipanggil, dimintai keterangan. Ya, dan soal ini sebenarnya saya pikir media yang berhadapan langsung ketika ada informasi di Polda, saya pikir ini menjadi juga pertanyaan penting harus ditanyakan. Artinya bagaimana proses perkembangan hasil dari proses lidik terhadap anggota DPR tersebut. Karena kan proses untuk pada saat itu proses Polda untuk memeriksa anggota DPR itu kan butuh administrasi yang juga sangat ribet ya. Harus ada izin. Ya, harus ada izin, dan pada saat itu Polda juga sempat meminta izin ke Mendagri, dan Mendagri mengeluarkan izin tersebut. Begitu mengeluarkan izin. Ya. Kemudian katanya belum ada hasil audit BPKP. Nah, sekarang izin sudah keluar, hasil audit sudah ada. Ini kan orang bicara bebek, ternyata yang keluar telur ayam nih. Ya, makanya kalau istilah kami itu dengan kasus korupsi beasiswa ini ibaratnya karena audit BPKP juga sudah keluar dan itu menjadi pedoman penyidik yang sangat kuat. Jadi ibaratnya mobil sudah diisi minyak, sudah diservis, jadi jalan. Jadi, nah tahu-tahu kondisi mobilnya mau kok ini. Nah, artinya kenapa tiba-tiba nggak bisa jalan? Dan prosesnya juga sangat lama. Di satu sisi Polda juga paham bahwa ini adalah menjadi atensi. Nah, secara atensi bukan hanya atensi di publik Aceh saja kalau kasus ini, tapi sudah sampai pada atensi nasional. Karena media-media nasional juga mengangkat ini karena ini menarik dari sisi soal anggaran pendidikan. Ya itu kembali lagi tadi waktu yang sudah cukup lama, mahasiswa ratusan yang dipanggil, anggota yang dipanggil, tapi baru muncul 7. Saya menduga yang Anda sebutkan tadi ada aktor. Siapa sebenarnya aktor di balik gedung parlemen itu? Atau jangan-jangan ada kingmaker, ada yang bisa mengatur semua ini di luar daripada institusi? Ya, kalau misalnya memang ada yang mengatur ya, nah patut diduga orang-orang mengatur ini potensi juga terlibat. Karena aliran dananya ini kan besar nih. Kalau kita lihat dari hitung dari audit BPKP ada 10,3 miliar ya. Jadi karena kasus korupsi ini kan tidak berdiri pada satu orang, dua orang. Nah, apalagi dengan uang ini mudah sekali dengan modus pemotongan, mudah didapat, pasti potensi mengalir ke pihak lain. Nah, ini sebenarnya saya melihat ada hambatan ataupun acuh tak acuh ketika Polda melakukan langkah untuk tahap proses penetapan selanjutnya. Dan ini sudah sangat lama terbaca, apalagi pasca proses pemeriksaan anggota DPR yang mendapat izin dari Mendagri. Setelah itu kasus ini terhenti, artinya tidak ada perkembangan selanjutnya. Seharusnya setelah proses pemeriksaan itu Polda Aceh memberi semacam informasi ke publik bagaimana hasil dari proses lidik ini. Makanya pengumuman terhadap 7 tersangka yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh, artinya ini tidak cukup pada posisi 7 orang tersebut. Dan saya juga percaya publik Aceh akan menagih kerja Polda ini sampai tuntas sehingga ada kepastian hukum secara utuh. Ya, belajar pada pengalaman tiga Kapolda kan, seperti Anda katakan tadi, dulu juga publik, mahasiswa, LSM, media juga mendesak, tapi baru tiga Polda itu berlalu begitu aja. Artinya logika yang dibangun waktu itu kan belum ada izin Mendagri, belum keluar hasil audit, tapi begitu ini sudah lengkap, ini hasilnya agak-agak aneh sedikit ya. Ya, artinya semua orang memang kaget ya dan bertanya-tanya kenapa begini ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya Polda Aceh mengungkapkan kasus pidana korupsi, tapi kenapa ini sangat beda dalam kasus ini? Nah, sebenarnya kita agak flashback ke belakang sedikit. Ini 2018 ini terungkap kasus ini berawal dari mana? Ya, kalau dari penelusuran kita ini kan pertama Inspektorat ada melakukan audit ya, dan pada saat itu Inspektorat mendapat perintah dari Gubernur Aceh untuk melakukan audit. Dan siapa itu? Irwandi? Iya, jadi Inspektorat melakukan investigasi ya. Jadi per mahasiswa itu didatangin, dibuat surat pernyataan bahwa benar terjadi pemotongan. Nah,
hasil investigasi itu kebetulan kita dapat, kita analisis ya. Jadi artinya kita meyakini bahwa ini benar sudah terjadi pidana korupsi. Dan pada saat itu memang kita dorong Polda Aceh untuk melakukan ini, sehingga Polda Aceh melakukan proses lidik, yaitu mulai memanggil beberapa mahasiswa. Nah pada saat itu Polda Aceh aja Pak Jambak ya. Jadi melakukan proses ininya, dan itu memang sangat lama. Jadi kita selalu menanyakan bagaimana perkembangan barang, karena dengan alasan pada saat itu Ditkrimsusnya mengatakan bahwa ini pihak yang diperiksa pada saat itu sudah mencapai 400 orang. Karena penerima beasiswa ini jumlahnya semua itu ada 803 orang. Dari daftar yang sudah disahkan oleh BPSDM itu sebanyak 829 orang. Nah, jadi prosesnya memang di awal sebenarnya sangat responnya bagus, cepat ya. Tapi ketika ini dari waktu ke waktu, termasuk pasca sudah dipanggilnya proses pemeriksaan sebagai saksi anggota DPR, malah kasus ini sangat lama, mandeknya sangat lama. Dan saya juga melihat ketika misalnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan ketika ada konferen antara Polda Aceh dengan teman-teman media misalnya, itu malah dari teman-teman media yang menanyakan. Kalau tidak, bisa jadi informasi ini hanya sepotong-sepotong. Makanya informasi terhadap proses penanganan ini, kita berharap pihak Polda Aceh ke depan harus utuh, harus memberikan bagaimana perkembangan, termasuk misalnya hasil proses lidik yang dilakukan terhadap anggota DPR tersebut. Ini harus diumumkan. Ini yang masih menjadi misteri. Iya benar. Sehingga publik juga punya hari ini publik kan punya analisa masing-masing. Sehingga kalau ini dihentikan ataupun dianggap cukup dengan kondisi tujuh tersangka, ini akan terjadi asumsi-asumsi liar publik. Apalagi hari ini aja sudah orang berasumsi macam-macam. Ya dianggap ini aneh dan orang banyak sekali kaget kenapa ini belum tersentuh pada aktornya atau pemilik modalnya. Baik, terima kasih Pak Alfian atas kehadirannya. Sebenarnya kalau kita bahas semakin menarik, cuma waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jangan pernah bosan kalau kami undang kembali, kita coba bahas dalam konteks yang lain. Sahabat, sisi lain itu tadi pembicaraan kami. Nah, kami tidak mengambil kesimpulan, tapi Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ada sebuah misteri besar yang masih belum terungkap dari proses penyelidikan yang sudah berlangsung 4 tahun ini, yaitu belum tersentuhnya oknum anggota DPR Aceh sebagai tersangka. Apakah ini juga akan hilang di telan bumi, atau akan muncul kembali, atau memang ini bahagian dari bergening relasi antara eksekutif dengan legislatif dengan yudikatif? Mudah-mudahan asumsi saya ini tidak benar. Anda berhak menilai, karena berbeda itu nggak dosa. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.